masa depan. Zero accident menjadi harapan. Kompeten harus bisa, implementasi terjaga, safety dan produksi pasti terbukti. Pengawas kompeten, kita harus bisa, ASIS menjadi solusinya. Mencerdaskan bangsa untuk kesejahteraan dan menjadikan kebanggaan. ASIS milik kita, mari bersama menjaga tetap jaya. Mohon izin Pak Hadi, masih mau menunggu peserta atau kita mulai dulu Pak? Kita mulai aja, Amel, nggak apa-apa, sambil berjalan. Silakan aja sih. Di sini kita belajar. Baik, kita mulai agenda kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kesejahteraan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amalia Ihsan. Untuk hari ini saya akan bertugas menjadi MC di webinar ASK Batch 4 dengan tema Pekerja di Ketinggian. Yang terhormat Bapak Alwahono selaku Managing Director PT OSIS Solution. Yang terhormat Bapak Agung Widiarto selaku Direktur OSIS Training Center. Yang terhormat Bapak Muhammad Hadi selaku Direktur OSIS Learning Center. Yang terhormat Ibu Delvi Yolanda selaku Direktur OSIS Management System. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar OSIS Sharing Knowledge Batch 4 ini. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga berkat kasih sayang dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di webinar malam ini. Untuk selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu agenda yang akan kita lakukan di malam ini. Yang pertama, kita open gate dimulai dari jam 18.30 sampai jam 19.15. Lalu selanjutnya ada pembukaan dan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, opening dari MC, sesi foto bersama, lalu dilanjutkan oleh sesi moderator, pemaparan materi dari narasumber dan diskusi serta tanya jawab, lalu diakhiri dengan penutupan dan doa. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan malam ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk bisa membuka mic-nya masing-masing. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Kita bersatu, tanahku hidup negeriku, bangsa untuk Indonesia Indonesia Raya.
Merdeka, merdeka, aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hidup Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Lalu acara selanjutnya kita ada sesi foto bersama. Mohon untuk Bapak Ibu tidak mematikan kamera dulu. Bapak Ibu bisa ikuti saya, gerakan kepalan tangan di depan. Lalu kita nyanyikan yel-yel bersama-sama, yaitu jika saya bilang OSIS sharing knowledge, nanti Bapak Ibu ikuti kata-kata saya, yaitu bersama-sama tingkatkan kompetensi. Tangannya di kepala ke depan, lalu pas bagian tingkatkan kompetensinya, ayunkan ke sebelah kiri. Oke. Kita mulai. Tangan di kepala di depan. Bersama-sama. OSIS sharing knowledge. Bersama-sama. Bersama-sama tingkatkan kompetensi. Kom- Mohon ditahan sebentar. Kompetensi. Kompetensi. Oke, baik. Terima kasih. Untuk mic dan kameranya boleh dimatikan kembali. Sebelum acara ini saya serahkan ke moderator, saya izin memberikan informasi sedikit terkait apa sih OSIS itu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang baru join di webinar kali ini, jadi belum tahu OSIS itu sebenarnya perusahaan apa ya? Biar saya jelaskan sedikit. OSIS merupakan perusahaan jasa yang memberikan pendidikan, pelatihan, dan konsultasi serta riset selama lebih dari 16 tahun. Dan untuk total jumlah pendidikan yang telah kita ajarkan kepada perusahaan-perusahaan sebesar 31.474, kurang lebih. Lalu, OSIS juga sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk proyek konsultasi dan riset selama 16 tahun ini sebanyak 1.485 proyek. Lalu OSIS juga memiliki mitra lebih dari 2.900, yang dimana antara lain beberapa kita cantumkan di sini. Ada Antam, Vale, Inalum, Pertamina, Freeport, Adaro, dan masih banyak yang lainnya. OSIS juga merupakan perusahaan yang telah tersertifikasi dan terakreditasi oleh KLDP SDM, Kemnaker, dan juga ISO 9001. Beberapa produk yang ada di OSIS, yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, lalu yang kedua ada konsultasi dan riset, ketiga ada seminar, workshop, BIMTEK, dan event organizer, yang keempat ada video learning, yang kelima ada penerbitan, yang keenam ada online shop, yang ketujuh ada penyediaan alat pelindung diri atau APD, yang kedelapan ada hotel and convention, dan yang terakhir, yang paling terbaru adalah production house. Berikut beberapa sosok di balik proyek-proyek tersebut. Di antaranya ada Bapak Alwahono, ada Bapak Agung Budiarto, ada Bapak John Peter Panjaitan, ada Bapak Muhammad Hadi, ada Bapak Alexander Mering, ada Ibu Delvi Yolanda, ada Ibu Hernaningsi, ada Bapak Sultan Sulaiman, ada Bapak Rizky, Bapak Chef Ahmad, dan yang terakhir ada Bapak Sultan. Dan saya informasikan sedikit, berikut adalah contoh dari training yang akan running di bulan Maret. Ini kebetulan trainingnya relevan dengan judul webinar kali ini, jadi Bapak Ibu bisa hubungi ke kami jika ada kebutuhan untuk training bekerja pada ketinggian. Flyernya akan kami share juga nanti di grup. Lalu untuk informasi terkait produk-produk lainnya bisa Bapak Ibu cari di www.osis-solution.com, produk OSIS Group. Nanti company profile-nya juga akan kami share di kolom chat dan grup WhatsApp. Bapak Ibu yang belum join nanti bisa kita share juga link grupnya. Nanti kita saling sharing-sharing ilmu di sana, sharing informasi dan sebagainya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Ibu Delvi selaku moderator
Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Bapak Ibu, salam sejahtera selalu. Semangat Selamat pagi malam nih, Ibu. Luar Selamat biasa. pagi, Luar apa lagi ya? luar biasa. Selamat kita. Ya, saya dengan Delvi Yolanda ya, yang akan memoderatori sesi webinar malam ini ya, OSIS Sharing Knowledge, yang saat ini kita sudah memasuki batch keempat. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang masih cukup semangat untuk mengikuti setiap kegiatan dari ASK ini, yang mungkin ada yang sudah ngikutin ya dari batch 1, yang sekarang ini kita sudah sampai ke batch 4 ya. Dan selamat bergabung juga kami ucapkan kepada peserta-peserta yang mungkin baru bergabung, baru berkesempatan mengikuti webinar dari ASK malam ini. Bagi yang sudah sempat ketinggalan webinar, jangan khawatir, karena acara ini juga bisa ditonton ulang. Itu bisa dilihat di channel YouTube-nya Allsys Management System ya. Silakan uh, di-subscribe channelnya. Oke, sesuai dengan tema kita malam ini tentang bekerja di ketinggian ya. Jadi memang masalah keselamatan kerja di ketinggian ini adalah salah satu hal yang tidak boleh diabaikan di dalam dunia kerja pastinya ya. Kita tahu bahwa saat ini kasus-kasus terkait kecelakaan kerja di ketinggian itu masih termasuk yang tertinggi lah dalam statistik kecelakaan kerja. Kalau kita lihat data statistik ya dari BPJS itu tahun 2015 aja jumlah kecelakaan kerja itu mencapai 105.182 kasus. Ini total dari kecelakaan kerja ya. Nah, itu 38%-nya itu disumbang dari kejadian kecelakaan pekerja yang jatuh dari ketinggian. Mungkin kalau dari Pak Hadi ada update data yang lebih up to date lagi ya. Jadi walaupun kejadian-kejadian kecelakaan kerja akibat jatuh dari ketinggian ini menurun, memang menurun dari tahun-tahun sebelumnya ya. Eh, Namun kita belum bisa mencapai kondisi yang zero accident tuh masih jauh, belum terpenuhi. Artinya bahaya dan risiko yang dihadapi oleh pekerja yang bekerja di ketinggian masih membutuhkan perhatian khusus dari segi pemahaman, kemudian prosedurnya dan penggunaan peralatan, pemantauannya, pengawasannya dan lain-lain. Jadi sesuai dengan tema kita malam ini, webinar bekerja di ketinggian, mari bersama narasumber kita yang sudah sangat berpengalaman dan sangat kompeten ya di bidang bekerja di ketinggian ini, yaitu Bapak Muhammad Hadi. Berikut ini saya akan share profil beliau ya. Izin Amel untuk share screen. Ya, jadi ini Bapak Muhammad Hadi ya. Muhammad Hadi. Nah, beliau ini memang personal instruktur ya, instruktur yang memang khusus di topik-topik terkait dengan bekerja di ketinggian. Pendidikan terakhirnya di sini kita lihat beliau adalah S2 dari Universitas Krishna Dwipayana. Nah, khusus untuk pengalaman mengajarnya sendiri itu sudah sebagai praktisi WAH itu sudah 14 tahun, kemudian sebagai instruktur untuk itu sudah 16.144 jam ya per Desember 2003 kemarin. Jadi memang sudah sangat banyak sekali jam terbangnya untuk mengajar sebagai instruktur ya. Kemudian juga beliau juga sebagai safety consultant dan juga mengajar selain di public training
memang mengajar yang sertifikasi ya, juga di in-house training di perusahaan-perusahaan. Nah, di OLSI sendiri, eh, Pak Hadi ini adalah direktur dari divisi OSIS Learning Center ya. Kemudian beliau adalah pendiri Yayasan Estetika Indonesia, kemudian juga anggota Asosiasi Rope Access Indonesia atau ARAI Indonesia, kemudian juga anggota Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan atau APKPI, dan kualifikasinya beliau adalah asesor, kemudian auditor SMK 3 yang sudah certified, kemudian juga ahli K3 umum yang sudah certified, TOT khusus untuk keselamatan dan kesehatan kerja itu juga sudah certified. Beliau juga certified untuk TOT bekerja di ketinggian, kemudian untuk di sini ya working at height, height, rope access itu 1, 2, 3, TOT level 4, dan ada HSE pasportnya. Jadi memang pengalaman beliau sebagai instruktur maupun sebagai eh, bekerja di ketinggian itu sudah sangat eh, luar biasa. Jadi memang narasumber kita malam ini sudah teruji sekali kompetensinya. Baiklah, mungkin untuk menghemat waktu, langsung saja kita serahkan pemaparan materinya kepada Bapak Hadi. Kepada Pak Hadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Hadi, Baik, ya baik. Bu Yola, terdengar suara saya ya, Bapak Ibu ya. Bu Yola, ya, terima kasih banyak nih Bu Yola, luar biasa malam ini ya. Dandanannya luar biasa cantik ini. Saya nggak aduh, tahu nih, mungkin ada yang lebih cantik-cantik lagi di sini nih ya. Jadi banyak. jadi Bu Yola juga bisa bersaing ya. Di antara yang ganteng-ganteng gitu ya. Ya alhamdulillahirobbil alamin nih Bu Yola ya, malam ini sebetulnya kan malam Sabtu, kalau di kantor besok tuh libur. Jadi Ya, biasanya ya di akhir weekend ini orang wah beristirahat lah ya. Tetapi saya lihat nih luar biasa ya di ASK ini ya, Bapak dan Ibu antusias ya untuk apa ya, pertama silaturahmi ya, silaturahmi ya, kemudian sharing ya terkait dengan materi-materi keselamatan dan kesehatan kerja khususnya yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Olsi Solution nih ya, melalui Olsi Sharing Knowledge-nya ya. Saya diberikan kesempatan ya untuk batch keempat ya, dalam menyampaikan materi khusus bekerja pada ketinggian ya. Oke. Eh, izin share Amel ya. Baik, untuk bapak-bapak selamat malam semuanya, ibu juga selamat malam semuanya ya, di tengah-tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan waktunya ya. Ya, malam semuanya Pak, Ibu ya, masih bisa menyempatkan waktu untuk sharing. Izin Pak, saya untuk menyampaikan pada ketinggian ya dengan dasar Permen nomor 9 nanti tanya jika mau ada yang ditanya nanti akan ada sharing waktunya ya Bu Yola ya untuk bertanya. Kemudian kalau misalnya takut lupa ya untuk menyampaikan pertanyaannya silakan melalui kolom chat Pak dan Ibu semua untuk mute ya suaranya ya, tidak di feedback ya di kami. Kalau kita mari karena jaringannya juga di kami ini mohon maaf ya, saya sudah pakai 3 jaringan untuk membackup ya, kalau misalnya kurang bagus ya nanti mohon dimaafkan. Baik, izin Bapak semua saya akan mulai ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita ya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja sehari-hari. Baik, eh,
Oh, tadi sudah sedikit perkenalan ya Pak ya. Saya terdaftar 14 tahun itu di satu perusahaan ya sebelumnya. Saya lanjutkan tadi ya untuk proyek ya memang awal-awal saya bekerja di ketinggian itu sebetulnya tahun 2003 ya. Cuman memang mulai masuk ke dunia yang tahu namanya keselamatan itu di tahun 2010 ya ketika saya masuk di perusahaan. Baik ya, bicara bekerja di ketinggian ya memang luar biasa juga ya. Dari 2003 itu ya saya mulai itu sebetulnya waktu itu sudah ada permen waktu itu ya. Waktu itu sudah ada Permen 45 2008 kalau tidak salah ya. Di tahun 2008 tetapi 2010 baru mulai action itu orang ya. Ya yang saya tahu ya. Action mulai mau training, ada gencar-gencarnya training, penggunaan alat pelindung diri dan lain sebagainya. Kemudian eh, masuk tadi 2010 di Allsys ya sampai saat ini akhirnya kita ya khususnya saya memang bergerak lebih cenderungnya kepada pekerjaan-pekerjaan pada ketinggian ya. Sambil berjalan tadi sudah diperkenalkan saya memang S1 saya itu dari Teknik Elektro. Kemudian saya lanjutkan kembali untuk mengambil administrasi ya terkait dengan sumber daya manusia ya. Dan untuk saat ini ya saya sebagai instruktur ya di PT Olsi Solution ya kemudian juga sebagai asesor ya terkait khusus untuk bekerja ketinggian. Ya jadi memang semuanya serba serba ketinggian ini untuk apa namanya kompetensi yang saya miliki. Saat ini ya, ya memang betul yang Ibu Yola katakan tahun 2015 ya kurang lebih memang 38%. Ya, tetapi memang betul juga ya saat ini memang tingkat kecelakaan khususnya bekerja pada ketinggian ya atau penyakit kerja pada ketinggian itu sudah mulai menurun ya. Itu bisa kita lihat datanya di apa namanya di laporan tahunan ya di Binwasnaker ya dan K3 Kemnaker tahun 2022 ya pada saat bulan K3 2023 ya. Itu bisa bisa dilihat di situ. Ya, di tabel 20 itu di situ ya tampak ya data kasus kecelakaan kerja ya dan PHK yang dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi yang dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja oleh siapa? Oleh perusahaan ya. Nah, saya ambil poinnya di situ ya. Ini nggak ada slide-nya, jadi saya coba coba ini aja dulu, coba menjelaskan aja dulu ya. Itu tabel yang saya ambil itu dari beberapa tabel dari A sampai J di tabel 20 itu ya. Ada bahaya yang umumnya bahaya terbentur ya. Terbentur artinya ada bahaya benda jatuh yang akhirnya kena pekerja di bawahnya. Kemudian ada jatuh ya dari ketinggian di tempat yang sama ya. Itu juga masih jadi poin ya di laporan tahunan di apa Dijen Binwasnaker ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga jatuh dari ketinggian ya. Di sini ditulisnya jatuh karena ketinggiannya berbeda ya. Ini memang sesuai dengan Permen 09 ya. Jatuh dari tempat yang berbeda. Oke. Baik ya, ini hal yang perlu diperhatikan ya terkait dengan melakukan pekerjaan pada ketinggian ya. Yang pertama ada dasar hukum ya. Kalau tadi sedikit lah cerita ya intermezzo ya. Di saat yang kita mau melakukan sesuatu ya ada intermezzonya itu biasa ya. Bicara dasar hukum. Kemudian bahaya bekerja pada ketinggian ya. Kemudian alat pelindung diri dan yang terakhir kompetensi ya. Mungkin ini nggak banyak materinya Pak ya karena nanti coba kita akan bikin seri ya karena nggak cukup untuk memaparkan Permen 09 tahun 2016 tersebut ya karena lebih lebih banyak teknis ya pasti pasti biasanya akan banyak pertanyaan gitu ya beda dengan yang manajemen ya kalau manajemen biasanya tingkatannya hanya terbatas tapi kalau di lapangan itu luar biasa ya bahkan perilaku-perilaku yang sudah dituliskan aja di lapangan kalau bisa diabaikan gitu ya. Baik, next lanjut Amel. Nah, eh, ini ya kenapa perlu K3 ketinggian ya? Ya, perkembangan saat ini luar biasa ya khususnya di konstruksi ya. Apalagi sekarang di Indonesia
sedang membangun ibu kota baru ya di Kalimantan itu ya. Luar biasa semuanya Pak bekerja di ketinggian. Dan dan kalau kita perhatikan di setiap tempat kerja kita pasti ada ketinggian Pak. Ya, mau tempat kerjanya hanya seperti rumah, tetapi ada pasti pekerjaan ketinggian. Misalnya benerin atap rumahnya itu ada pekerjaan ketinggian walaupun sifatnya sewaktu gitu ya. Nggak setiap hari dia kerja di ketinggian, tapi sifatnya sewaktu. Sehingga mengapa kita perlu K3? Ya, hampir semua lini ya itu perlu K3. Ya, ini yang harus sama-sama kita ketahui. Kemudian hampir juga banyak semua perusahaan ya itu mencantumkan K3 itu sebagai golden rule ya yang wajib ditaati dan dipatuhi ya terkait bahaya dan resikonya. Lanjut Amel. Oke, eh, ini data ya, data tabel yang tadi saya sudah paparkan ya, ada dari A sampai J terkait data kasus ya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya, kita ambil 3 Pak, yang B, D, dan E. Ya, yang B itu ada terbentur ya. Di situ ada kata-kata pada umumnya karena terjatuh, meluncur, melayang. Ya, ada benda yang terjatuh Pak. Ya, drop object. Ini juga luar biasa banyak drop object. Ya, berapa banyak pekerja kita ya pada saat bekerja yaitu naruh apapun kadang di kantong. Pada saat dia melakukan pergerakan ya benda yang ditaruh di kantong itu jatuh. Itu banyak sekali gitu ya. Kemudian ada jatuh karena ketinggian yang sama. Ya, kerjanya di ketinggian 10 meter. Sudah ada platformnya, tetapi karena ada banyak barang-barang ya dia bisa terpleset, tersandung dan lain sebagainya di ketinggian. Kemudian ada yang E ya, jatuh karena ketinggiannya berbeda. Ya, ya ini sudah jelas ya sesuai dengan permen kita ya kalau sudah ada beda tinggi ya kemudian nanti ada lanjutannya ada kerugian, ada cedera dan sebagainya, ada risikonya yaitu masuk kategori bekerja pada ketinggian. Baik, kita lanjut, Amel. Nah, ini apa ya berita Pak ya, berita yang mungkin bisa dilacak di Google ya. Masih di bulan ketiga kemarin ya. Masih di bulan ketiga kemarin banyak kecelakaan kerja yang terbaru itu ada pekerja kita yang ya ini belum lama ya sekitar 1 minggu lalu ya ada teman kita yang bekerja di Rope Access ya di Jakarta yaitu terombang-ambing karena tertiup angin gitu ya. Ini terjadi Pak. Ini masih di bulan ketiga ya Februarinya belum selesai gitu ya Pak ya. Nah, jadi bayangkan masih di bulan ketiga aja sudah ada beberapa kecelakaan ya yang apa? Yang terjadi pada bekerja saat bekerja di ketinggian. Nih ya. Kemudian dilanjut Amel. Oke. Kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan ya, khususnya bekerja di ketinggian ya. Contohnya itu membersihkan kaca gedung ya, kemudian membersihkan antena pemasangan antena pada tower telekomunikasi ya. Saat ini telekomunikasi kita juga luar biasa ya Pak ya. Teknologinya terus berkembang gitu ya. Kemudian pemasangan perancah juga bisa ada potensi jatuh dari ketinggian baik yang masang perancahnya maupun yang bekerja di perancahnya ya. Kemudian saat memasang konstruksi ya kemudian saat pengeboran minyak di offshore atau kemudian ada pada saat perawatan kapal, kemudian ada pembangunan jembatan layang yang sekarang juga untuk tol Cibadak sampai Sukabumi ya rencananya lagi dikejar itu juga lintas antar bukit ya. Jadi mau ndak mau bikinnya di atas lembah gitu ya untuk menghubungkan bukit dan bukit gitu ya. Kemudian ada pengecekan silo ya dan lain sebagainya. Oke, lanjut Amel. Baik ya. Oke. Ini dasar hukumnya Pak ya. Pertama kita lihat dari Undang-Undang 1 ya tahun 1970 ya tentang keselamatan kerja ya bab 2 pasal 2 ayat 2 huruf I. Ya, apa itu di situ bunyinya? Dilakukan pekerjaan ya dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan. Ya.
Kemudian apalagi dasar hukumnya? Undang-Undang Nomor 13 tentang apa? Ketenaga kerjaan. Ya, nanti mungkin ada masuknya nanti di Undang-Undang Cipta Kerja mungkin ini nanti silakan aja kita mungkin bisa buka diskusi gitu ya. Atau ada tanya jawab nantinya. Kemudian di dalamnya ada apa? Ada pelatihan kerja ya terkait apa? Pekerja di ketinggian harus ada pelatihan kerja. Ya, ini pengusaha harus melatih para pekerjanya untuk bisa kompeten. Kemudian ada apa lagi? Ada pelindungan atas K3 dan penerapan sistem manajemen K3 di dalamnya ya. Kemudian ada apa lagi? Ada Permen nomor 4 tahun 95 tentang apa? Tentang pelaksanaan usaha jasanya PJK 3 ya. Jadi kalau misalnya kita punya pekerja ingin dikompetensi ya, ingin memiliki kompetensi bekerja di ketinggian ya, harus mencari ya tempat yang memang memiliki izin ya, sehingga bisa diterbitkan lisensi sehingga dia pada saat bekerja memang bisa dinyatakan kompeten dan boleh bekerja gitu ya. Kemudian apalagi ada Permen nomor 9. Nah, inti dari malam ini adanya di Permen nomor 9 tahun 2016 ya. Ini khusus membahas tentang pekerjaan pada ketinggian. Di dalamnya bicara tentang teknik bekerja aman dan kompetensi bekerja ya. Ini panjang Pak, nanti mungkin kita akan parsial ya. Nanti ada batch-batch berikutnya terkait dengan Permen nomor 9 tahun 2016. Ini tentang pekerjaan pada ketinggian. Nah, kemudian diatur juga tentang Permen nomor 8 tahun 2010 tentang alat pelindung diri ya, dari atas kepala ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diatur ya tentang alat pelindung dirinya. Nah, ini mungkin dasar hukum ya yang bisa dipaparkan sedikit gitu ya. Bisa dilanjut? Baik. Eh bicara bekerja pada ketinggian ya. Bab 1 pasal 1 nomor 2 ya. Oke, kok pindah-pindah ya. Ya. Eh Secara definisi ya, bekerja di ketinggian ya adalah kegiatan atau aktivitas ya pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja ya di permukaan tanah atau perairan. Nah, ini sesuai dengan undang-undang tadi ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 huruf I tadi ya. Nah, ini yang terdapat perbedaan tinggi. Nah, ini kata-katanya perbedaan tinggi ini ya. Kata-kata perbedaan tinggi ini jadi kunci pertama ya, dan memiliki potensi jatuh. Ini kata kunci yang kedua ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan harta dan benda. Nah, ini kata kunci yang ketiga untuk mengidentifikasi bekerja pada ketinggian. Ya, jadi sudah tahu ya ada 3 kata kuncinya Pak. Yang pertama ada perbedaan ketinggian, yang kedua memiliki potensi jatuh, ya. Yang ketiga terdapat cedera atau meninggal dunia atau menyebabkan kerusakan harta dan benda. Baik, dilanjut Amel. Nah, kemudian ya, karena tadi ada kata-kata jatuh ketinggian, ya, bekerja di ketinggian, orang semua tahu, oh kalau dia kerja di ketinggian pasti bisa jatuh dari ketinggian. Apa itu jatuh ketinggian? Ya, di sini saya tulis sebuah potensi, ya, bahaya yang ada di tempat kerja yang terjadi akibat hilangnya keseimbangan atau tumpuan, ya, saat berada pada posisi ketinggian. Ya, jadi kalau misalnya nggak hilang keseimbangan, ada kemungkinan dia tidak jatuh. Atau kalau dia tumpuannya kuat, ada kemungkinan itu tidak roboh atau tidak jatuh. Ya. Nah, kemudian resikonya tadi sudah dijelaskan di definisi dari bekerja ketinggian itu sendiri. Baik, lanjut Amel. Nah, bicara lokasi dari bahaya potensi jatuh dari ketinggian tersebut, ya biasanya nih Pak ya, kalau pengalaman saya dulu waktu mau kerja gitu ya, senior tuh bilang begini Pak, nanti kamu bekerjanya di ketinggian. Kalau sudah sampai atas, ya sangkutin angkurnya atau sangkutin pengamannya. Nah, kalau dilihat dari kecelakaan yang terjadi, ya, kalau dari tadi ya contoh yang tadi saya lihat, akhirnya kita lihat di sini nih, ya bisa terjadi saat tenaga kerja menuju tempat kerja atau pada saat tenaga kerja bekerja, ya diam di atas atau pada saat meninggalkan tempat kerja. Ya, kalau dari tadi saya punya senior menginstruksikan pada saat saya bekerja di ketinggian, ya sudah sampai di atas baru dicantolkan pengamannya, berarti
ya ada potensi, ya ada lokasi yang berpotensi saya bisa jatuh pada saat saya menuju tempat kerja, ya, dan meninggalkan tempat kerja. Ya. Akhirnya apa? Bagaimana mau nyampe tempat kerja, ya, kalau pada saat mau melaksanakan, mau menuju tempat kerjanya aja tidak aman gitu ya. Nah ini yang banyak terjadi ya. Beberapa kasus memang yang pernah saya apa namanya saya terima infonya, yaitu pada saat mau turun karena sudah malam dia buru-buru turun, ya pengawasnya juga sudah tidak ada, akhirnya turun tanpa mencantolkan pengamannya. Ini sering terjadi. Kemudian dilanjut Amel. Nah, sesuai dengan tadi ya Pak ya. Ya, kalau kita lihat laporannya tadi ya di tahun 2022 ya tentang K3 ya, eh, penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja ya, bisa disimpulkan di sini. Ternyata bahaya bekerja di ketinggian bisa jatuh dari tempat tinggi, bisa jatuh dari permukaan yang sama tinggi, bisa tertimpa benda yang jatuh dari atas. Ya, ada yang mengatakan juga mungkin di perusahaan kita ya tertimpa benda yang jatuh dari atas itu nggak masuk ketinggian, Pak. Ya, tetapi di bekerja di ketinggian, kalau ada yang kerja di ketinggian 20 meter, kemudian ada yang kerja lagi di bawahnya 10 meter gitu ya, masih bekerja di ketinggian, anggaplah di scaffolding gitu ya. Ada platformnya yang satu di 20 meter, yang satu 10 meter. Itu bisa ada potensi tertimpa benda yang jatuh dari atas ya pada saat bekerja di ketinggian. Nah, ini yang tiga hal yang harus diperhatikan pada saat kita bekerja di ketinggian. Saat ini ya saya beberapa dapat informasi dari teman-teman ya, jatuh ketinggiannya mungkin sudah berkurang Pak, tapi tertimpa benda dari atas ini ya banyak katanya. Karena perilaku dari pekerja yang lain mungkin pada saat menunggu temannya bekerja di atas posisinya ada di zona waspada ya atau di zona bahaya ya, ini yang banyak terjadi. Baik, dilanjutkan Amel. Baik ya. Nah ini wilayahnya. Wilayah kerja pada ketinggian itu dibagi menjadi tiga. Ya, yang pertama wilayah kerja bahaya, yaitu merupakan daerah pergerakan tenaga kerja. Jadi kalau di sini ada gambar tower, di samping itu ada gambar tower, ya, ya. Jadi selama tenaga kerja ada di posisi tower tersebut, ya baik itu lagi bergerak naik vertikal maupun bergerak ke kanan dan kiri, ya horizontal, atau sedang memasang titik untuk pengangkatan, ya titik untuk masang pengaman, itu masuk wilayah kerja yang bahaya. Kemudian wilayah kerja waspada, ya itu wilayah yang antara wilayah bahaya dan wilayah aman. Ya, biasanya kalau kita ada pekerjaan ya di titik nol, kemudian kita pasang barikade tip ya di titik 3 meter. Berarti di luar dari 3 meter ke belakang itu aman, Pak. Nah, waspadanya di mana? Waspadanya di titik yang nol tadi sampai di 3. Gitu ya. Ini untuk bekerja pada ketinggian, wilayah kerjanya seperti itu. Ya. Nah, wilayah kerja aman, ya beberapa juga saya nemuin, Pak, ya, yang tadinya harusnya aman, ternyata ada bahaya baru, gitu ya. Seperti beberapa teman-teman bekerja sudah aman, sudah dikasih barikade tip, ya dia melihatnya dari luar, ngawasinya dari luar gitu ya. Karena tidak ada kepentingan dia nunggu di luar ya. Dari luar malah ada bahaya lanjutannya, Pak, gitu ya. Nah, ini yang mungkin banyak yang belum mengidentifikasi hal tersebut. Dilanjut, Amel. Nah, ini kriteria ya bekerja pada ketinggian ya. Jadi kalau kita mau melihat ya bekerja ketinggian apa enggak di tempat kerja kita itu gampang ya. Kita coba identifikasi terlebih dahulu. Yang pertama kata kuncinya tadi di awal saya buka ya ada 3. Yang pertama coba dilihat apakah ada perbedaan ketinggian dari permukaan tanah atau permukaan air. Ini yang pertama ya. Yang kedua, apakah ada potensi jatuh baik orang ataupun benda. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, apakah mengakibatkan cedera? Kalau misalnya tadi kejatuhan benda atau orang yang jatuh, ya, atau kematian atau kerugian harta benda, apakah itu ada? Kalau seandainya itu ada, ya, itu masuk bekerja pada ketinggian.
Sekarang pada saat kita sudah nyatakan itu bekerja pada ketinggian, kita lihat lagi apakah itu bisa dilakukan di lantai dasar. Ya. Jika bisa dilakukan di lantai dasar, berarti persyaratan terhadap bekerja pada ketinggian jadi tidak wajib, karena bisa dilakukan di permukaan atau di lantai dasar. Ya, tetapi kalau tidak bisa dilakukan di lantai dasar, ya berarti wajib ya melanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Membuat perencanaan, ya, menyusun prosedur kerja, melakukan teknik bekerja aman. Kemudian apa lagi? Menyediakan APD, perangkat pelindung jatuh, dan angkur. Ya. Kemudian yang terakhir nih, mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten dan berwenang. Ya. Jadi harus dibuktikan tuh Pak, mana lisensinya, mana sertifikasinya, harus seperti itu. Ya. Ini yang akhirnya ketika bicara bekerja ketinggian, jadi wajib ya melaksanakan yang 5 ini. Baik, dilanjut Amel. Baik ya. Nah, ini pengendalian yang sederhana ya, yang biasa dilakukan ya. Pertama, hindari bekerja di ketinggian. Bagaimana caranya? Ya, bekerja ketinggiannya itu tidak ada. Ya, atau kalau memungkinkan seperti tadi, ya bisa nggak dilakukan di bawah terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menentukan persyaratan untuk pekerjaan itu sendiri. Kemudian, pekerjanya atau tenaga kerjanya ditentukan harus yang seperti apa. Ya. Yang ketiga, pastikan pekerja itu ya meminimalisir apa? Kecelakaan jatuh tadi. Dengan apa? Dengan sistem pengekangan atau fall restore system atau sistem penahan jatuh atau fall arrest system. Ya. Jadi bisa dengan pengendalian di perusahaan Bapak juga yang sudah diterapkan, bisa juga dengan melihat 3 komponen ini. Baik, dilanjut, Amel. Nah, baik ya. Dari 3 hal tadi ya, kita harus tahu, berarti harus bisa manjat Pak. Kalau misalnya ya bekerjanya nggak bisa di bawah, berarti orang atau tenaga kerja harus bisa manjat. Ya, teknik manjatnya dengan 3 titik kontak atau 3 titik tumpu, atau ada yang mengatakan 3 point kontak, ya ada yang mengatakan 3 kontak point ya. Pokoknya 3 titik tumpu. Ya, apa itu 3 titik tumpu? Ya, bisa 2 lengan dan 1 kaki, ya, bisa 2 kaki dan 1 lengan. Ya, Pak, tangan dan kaki yang 1 lagi kemana? Ya, tangan dan kaki yang 1 lagi, yaitu mencari tumpuan yang lebih tinggi. Ya, tumpuan yang lebih tinggi. Ya, jadi kenapa kok bekerja di ketinggian? Ya, mohon maaf. Ya, disyaratkan tidak memiliki kekurangan fungsi tubuh ya, khususnya tangan dan kaki Pak. Ya, ini persyaratan dasarnya nih ya, buat orang yang memang nanti bekerja pada ketinggian gitu ya. Oke, dilanjut Amel. Kemudian ya, kalau misalnya tenaga kerjanya memang sudah dinyatakan bisa bekerja di ketinggian, anggota tubuhnya khususnya kedua tangan dan kedua kakinya ya apa namanya, ada gitu ya, maksudnya ya lengkap ya. Ini bisa dilanjutkan dengan melakukan pen. Nah, ini yang minimal nih Pak, sesuai dengan pasal 25. Ya, apa itu bunyinya? Perangkat pencegah jatuh, ya, ini perorangan, ya. Suatu rangkaian peralatan untuk mencegah tenaga kerja secara perorangan memasuki wilayah, ya, potensi jatuh, ya, guna terhindar dari kecelakaan dan kerugian finansial, ya. Kemudian ada apa lagi di sini gambarnya tuh? Kalau lihat di gambarnya ada tulisannya A, B, dan C, ya. Nah, ini dicegah orangnya, Pak, ya, pekerjanya, tenaga kerjanya agar tidak keluar dari potensi bahaya yang ada, ya.
Nah, sekurang-kurangnya paling tidak ada sabuk tubuh dan tali pembatas gerak. Sabuk tubuhnya yang hijau, tali pembatas geraknya nih yang C. Ya, Pak, yang A-nya yang mana? Yang A-nya ini pengait. Jadi kalau mau ya dicegah agar tidak keluar dari bahaya jatuh dari ketinggian, harus dicantolkan di C. Namanya angkur, ya. Jadi namanya angkur nih. Silakan dibalik, Amel. Dilanjut, Amel. Silakan. Angkur tadi dimaksud, ya, ada dua jenis, ya. Jadi kalau ditanya angkur itu apa, ya, angkur itu merupakan komponen utama, ya, dalam bekerja di ketinggian untuk menambatkan perangkat pelindung jatuh atau alat-alat pengaman kita pada saat kita bekerja di ketinggian. Bisa satu titik tambat atau lebih, ya. Jadi ini yang disebut angkur atau sistem penambat. Sesuai dengan Permen 09 tahun 2016, pasal 28 ayat 2, ya, bahwa sistem penambat harus mampu menahan beban minimal 15 kilonewton. Ya, ada yang mengatakan ya 1 kilonewton itu kurang lebih setara dengan 100 kilogram. Berarti kalau 15 kilonewton, ya, angkurnya ini, ya, angkur yang ada nih di samping tuh warna biru, ya, itu harus mampu menahan kurang lebih 1.500 kilogram. Ya. Nah, angkur sendiri terbagi dua. Ada angkur permanen, ada angkur tidak permanen. Ya, apa itu angkur permanen, angkur tidak permanen? Lanjut, Pak Bamel. Oke ya. Angkur permanen, ya. Oke, angkur permanen, ya. Angkur yang dipasang memang sejak ya dibuat atau memang direkayasa engineering, ya. Sehingga apa? Perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian awal. Ya, ini angkur permanen ini. Kemudian yang kedua, ya, setelah dilakukan pengujian, memiliki akte pemeriksaan dan pengujian, ada hasilnya tuh setelah diuji. Ya. Nah, yang ketiga yang memiliki otorisasi pengujian, ya, itu dari Dinas Ketenagakerjaan, ya, Lingkungan Kerja, Pak, yang boleh menguji atau melalui perusahaan jasa uji riksa, ya. Nah, ini untuk angkur permanen. Pemeriksaan dan pengujiannya, ya, secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun, Pak. Tetapi kalau kita sudah punya jadwal itu lebih bagus. Misalnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ya itu lebih bagus. Tetapi ya di sini ya di Permen 09 itu minimal 1 kali dalam 2 tahun. Ya, tetapi kalau misalnya Bapak pasang akunnya di tempat terbuka, ya nggak mungkin dilakukannya 1 kali dalam 2 tahun, Pak. Pasti sering dilakukan. Kenapa? Karena paparan matahari, paparan hujan, mungkin di pabrik-pabrik yang mungkin mengelola bahan kimia dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa nunggu 2 tahun sekali atau 1 kali dalam 2 tahun, ya pasti secara berkala akan diperiksa angkur tersebut. Kemudian yang kedua ada angkur tidak permanen. Angkur tidak permanen itu ya digunakan saat angkur permanen tidak tersedia, ya, dan angkur harus diperiksa serta dipastikan kekuatannya, ya. Saya ambil contoh gambarnya nih di samping sebelah kiri, ya. Ini angkur tidak permanen, ya. Sama, Pak, minimal dari angkur tidak permanen ini, ya, ini seling angkur ini, Pak, ya, terbuat dari bahan nilon gitu ya. Ya. Ini ya minimal 15 kilonewton. Jadi kalau kita mau menggunakan sling anchor seperti ini, ya, yang terbuat dari nilon, coba dilihat, ya, di situ biasanya ada labelnya, ya, biasanya tertulis 22 kilonewton, mungkin 24 kilonewton. Silakan dilihat, Pak, labelnya di situ. Ya, kalau misalnya sudah sering digunakan, harus dipastikan, ya, bahwa ya angkur tidak permanen kita ini memang masih bisa digunakan, ya, karena kalau kena bahan-bahan kimia biasanya mudah rusak karena terbuat dari
nilon tersebut gitu ya. Beda dengan yang di atas tadi ya, terbuat dari tekstil, kemudian bisa juga dari aluminium dan lain sebagainya. Itu. Ini angkur. Kemudian dilanjut, Amel. Oke, kalau tadi A-nya angkur, kemudian B-nya itu body harness, Pak. Ya, banyak ya di pasaran banyak, Pak. Ya, titik-titiknya juga banyak, tetapi ya karena kalau kita lihat Permen 09, saya menyarankan gitu ya, paling tidak ada 4 titik ya yang digunakan kalau mengacu ke Permen 09 ya, paling tidak 4 titik sehingga bisa digunakan sesuai dengan fungsinya di setiap tempat kerja gitu ya. Ya kalau di lapangan gitu ya kita pakai full body harness mungkin yang cuman ada dorsalnya doang, mungkin cuman ada ventralnya doang, mungkin juga ada yang lateralnya doang gitu ya. Tetapi kalau kami atau saya ya menyarankan kalau bisa ada 4 titik. Yang pertama itu titiknya namanya sternal dan dorsal. Sternal itu titiknya atau ringnya ada di depan dada, ya dorsalnya itu ada di belakang, Pak, di punggung, ya. Nah, ini biasanya ditandai dengan huruf A, artinya arrester. Jadi penahan jatuh hanya boleh diletakkan di dorsal maupun di sternal, Pak. Jadi kalau nanti Bapak lihat full body harness Bapak ada huruf A, ya berarti itu arrester, penahan. Ya, jadi ketika pekerja jatuh ya penghubung atau koneksinya antara angkur dan full body harness ya terhubung di dorsal maupun di sternal tersebut, ya. Nah, kemudian ya ada yang namanya lateral, Pak, kanan dan kiri. Nah, ini yang kadang-kadang ada tetapi fungsinya tidak tahu nih pekerja kita, Pak. Ya. Makanya kadang-kadang ya pekerja kita di lapangan bekerjanya itu kadang-kadang nih saya lihat nih masih masih tangannya dilipat nih, Pak, di tower atau di struktur gitu ya, masih pegangan begini. Padahal kalau ada lateralnya berarti lateral di kanan dan kiri, ring yang di kanan dan kiri ini untuk memasang yang namanya work positioning. Ya, sehingga apa? Pekerja kita kedua tangannya bisa dilepas sehingga bisa beraktivitas memegang sesuatu atau benda yang akan dipasang atau akan dibor dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai begini nih, Pak. Kalau sudah tangan yang satu melilit ke struktur, kemudian yang satu lagi juga sama kakinya dililit gitu ya ke struktur, ya ini susah kerjanya. Gimana mau ngencengin bautnya, Pak, gitu ya. Kalau misalnya kerjanya mengencangkan baut gitu ya. Nah, ini lateral namanya, Pak. Yang terakhir itu namanya ventral. Ya, ventral itu adanya di pusat. Ya. Nah, ini biasanya lebih cenderung digunakan untuk melaksanakan pergerakan pada akses tali, menggantung dengan tali. Ya. Jadi mungkin ada tempat-tempat tertentu yang memang harus diselesaikan pekerjaannya dengan akses tali. Ya. Nih, harus ada ventralnya, Pak. Tidak bisa dipasang di lateral. Tidak juga bisa dipasang di mana? Di dada atau di sternal maupun di dorsal gitu. Jadi harus dipasang di ventral. Ya. Begitu juga penghubung. Pada saat kita melakukan akses tali ada penghubung namanya cocktail. Itu juga dikaitkan di ventral di perut ya, Pak, ya. Ini. Nah, ini alat-alat atau full body harness yang memang bisa kita gunakan untuk bekerja di ketinggian sesuai dengan fungsinya, Pak, di lapangan. Baik, dilanjut. Kalau A-nya sudah, angkurnya sudah, B-nya sudah, body harness, berarti harus ada penghubung. Ya, harus ada yang bisa nahan gitu ya. Ya, yang nahan itu namanya tali pembatas gerak. Ini, ya. Dipasang antara angkur dan full body harness. Titiknya bisa di sternal, dada, ya, yang ada logo A-nya, arrester, maupun di punggung, dorsal, ya. Sebagai apa? Sebagai penahan atau pembatas gerak. Agar apa? Agar pekerja tidak keluar dari bahaya yang ada, gitu ya. Bahaya jatuh dari ketinggian, gitu ya. Kemudian, ya, ada juga, ya, dipasang sebagai apa namanya? Penghubung alat naik, ya. Jadi ada juga ya tali pembatas gerak ya yang dipasang sebagai di pusat ya, pasangnya di pusat ya sebagai alat naik, Pak.
ya sebagai penghubung alat naik itu pada akses tali, itu bisa juga sebagai tali pembatas gerak gitu ya. Sehingga apa? Pada saat kita menggunakan alat naik ya, kita naik, alat naik kita pada saat kita mau turun atau pada saat kita mau melakukan pergerakan tidak terlalu tinggi atau tidak ketinggalan, itu ada penghubungnya juga Pak, tali pembatas gerak. Ya, jadi ini penting ya, kata kuncinya ya A, B, C tadi ini minimum untuk apa namanya? Untuk membatasi pekerja jatuh dari ketinggian gitu ya. Ini yang minimum pasal 25 tadi. Ya, A, B, C, A-nya angkur, B-nya body wear, kemudian C-nya tali pembatas gerak atau koneksi ya, koneksi penghubung itu ya. Lanjut Amel. Kemudian ini gambar ya. Saya nggak jelaskan detail ini ya. Ya, ini gambaran kalau kita mau bekerja minimum requirement, Pak. Ini gambaran minimum kalau kita mau bekerja di ketinggian. Kalau tadi pengaman jatuhnya saja, tetapi ada pasal lain ya, dan ada undang-undang, ada peraturan menteri lain ya 08 itu ya, dari atas kepala sampai ujung kaki kita bisa menyesuaikan dengan kondisi tempat kerja kita, Pak. Ya, ini pemilihan alat pelindung dirinya. Ada helm ya, ada kacamata, ada baju lapangan ya, kemudian ada full bodinya, ada walk positioningnya ya, tali pembatas geraknya, kemudian ada absorber lanyard gitu ya, kemudian ada helm pelindung, kemudian ada safety shoes dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja. Baik, dilanjut Amel. Nah, yang keempat tadi ya, ada poin kompetensi, Pak. Ya. Jadi poin kompetensi ini ya sesuai dengan peraturan Menteri nomor 9 tahun 2016 ya. Dalam pelaksanaannya ya, itu ada 5 kompetensi Pak yang bisa dipilih ya. Dipilih dan disesuaikan dengan isinya. Yang pertama ada tenaga kerja bangunan tinggi ya, tingkat 1. Yang kedua ada tenaga kerja bangunan tinggi tingkat 2 atau biasa disingkat kalau TKBT ya. Disingkat itu TKBT Pak. 1 dan 2. Ada tenaga kerja pada ketinggian tingkat 1, ada tenaga kerja pada ketinggian tingkat 2, dan ada tenaga kerja pada ketinggian tingkat 3. Ya, setiap kompetensi yang tertulis ini Pak, ada 5 kompetensi ini ya. TKPK 1 atau tenaga kerja pada ketinggian 1, 2, dan 3 ini berjenjang Pak. Ya, ini berjenjang. Jadi kalau Bapak misalnya mau ikut TKPK 2 berarti harus melewati TKPK 1 terlebih dahulu. Dengan catatan memiliki jam kerja bekerja pada ketinggian ya itu 500 jam kerja dibuktikan dengan logbook gitu ya. Kemudian kalau Bapak mau ikut TKPK 3 berarti Bapak harus lengkap 1, 2, dan 3. Ya, dimulai dari 2. Bapak harus memiliki jam kerja 1000 jam kerja ya untuk naik ke tingkat 3, Pak. Ya. Jadi untuk TKPK 1 nih ya, kalau pertama baru mau mulai ya, mau punya sertifikasi akses tali atau TKPK tingkat 1 ya, itu bisa langsung mendaftarkan gitu ya. Nanti mau naik tingkat 2 500 jam kerja, Pak. Ya. Tingkat 3 harus punya 1000 jam kerja. Dan dengan catatan TKPK 1, TKPK 2-nya untuk naik tingkat ya itu harus dalam keadaan aktif lisensinya. Ya, baru bisa naik tingkat berikutnya. Gitu ya. Ini untuk tingkatan di TKPK. Pak, TKPK sama TKBT apa bedanya? TKBT itu lebih cenderung struktur akses, lebih cenderung ada platformnya Pak pada saat bekerja. Ya. TKPK itu apa Pak? TKPK itu lebih cenderung tanpa platform kalau kerja Pak. Itu paling gampang untuk mengidentifikasinya. Jadi kalau Bapak ya mau bekerja di gedung ya bisa dengan cara apa namanya? Akses tali. Tetapi kalau nggak mau, wah nggak mau Pak, saya menggantung, saya pengen pakai perancah saja, boleh saja. Tapi nanti ada aturan perancah berapa meter boleh dipasang gitu ya, berapa kekuatannya nanti dihitung di perancah ya, di peraturan di perancah sendiri. Begitu Pak. Kemudian di tahun 2020 sudah muncul juga Pak SKKNI-nya. Jadi nanti Bapak kompetensinya silakan ya.
mau kemana silakan, mau ke Kemenaker bisa Pak, mau ke BNSP juga bisa gitu ya. SKKN ini sudah muncul Pak di 393 tahun 2020 ya. Jadi kalau Bapak nanti mau mau saya mau ikut yang lisensinya di Naker, kemudian saya mau kompetensi kompetensi sertifikasinya yang gambar Garuda Emas ya di Indonesia itu bisa Pak, silakan saja. Nah, ini terkait dengan kompetensi bekerja pada ketinggian yang ada di Permen 09 tahun 2016 gitu ya. Pak, kalau saya mau ikut TKBT 2 berarti harus TKPK 1 dulu ya? Tidak usah Pak. Karena pekerjaan TKBT 1 ya, contohnya itu paling gampang begini. Ya, Bapak mau masang lampu ya, masang lampu ya naik tangga aja, pasang tangganya ya gitu ya Pak ya, kemudian naik gitu ya. Yang pasti naik tangganya harus aman gitu ya Pak ya. Ini penjelasan sederhana aja terkait dengan pekerjaannya gitu ya. Tugas dan wewenangnya TKBT 1, Bapak pasang tangga di bawah lampu tersebut, kemudian Bapak naik ya, ganti lampunya, kemudian sudah dipasang lampunya, turun lagi. Nah, itulah Pak simpelnya ya bicara TKBT tingkat 1. Makanya dia tidak berjenjang ya. Jadi Bapak bisa langsung ke TKPK ke TKBT 2 gitu ya. Jadi kalau untuk pemanjatan struktur Bapak bisa langsung ke TKBT tingkat 2 ya, tidak perlu ke TKBT tingkat 1 terlebih dahulu. Beda halnya dengan TKPK. TKPK harus berjenjang. Baik, dilanjut. Nah, ini sudah kesimpulan ya. Jadi kalau kita lihat ya tadi ya kriteria bekerja di ketinggian sudah jelas di situ. Ya, dimanapun kita harus butuh perencanaan yang matang pada saat khususnya bekerja pada ketinggian. Karena hampir di semua perusahaan ini menjadi eh, hal yang ditulis gitu ya terkait bahaya resiko tinggi gitu ya, selalu ditulis di banyak perusahaan. Ya, sehingga apa? Setelah ditulis jadi bahaya resiko yang tinggi di setiap perusahaan, berarti harus butuh perencanaan yang matang nih. Kemudian apa lagi? Harus prosedur kerja yang berkesinambungan. Jadi kalau hari ini A direview lagi apakah sudah sesuai, direview lagi apakah sudah sesuai. Ya, itu terus, Pak. Kemudian apa? Teknik bekerja aman yang sesuai. Ya. Karena kadang-kadang kita nih Pak ya, banyak saya temuin ada beberapa supervisi saya temuin gitu ya Pak, ya menggampangkan aja Pak. Ya, Pak alatnya kurang satu, sudah pakai yang ini aja. Ya. Walaupun sama-sama dicantolkan, tetapi kalau fungsinya beda itu juga membahayakan. Makanya ini teknik bekerja aman. Kemudian alat pelindung diri, ya. Alat pelindung diri itu tinggal disesuaikan Pak, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau proyek kita jangka panjang, dipastikan apakah nanti perlu yang namanya sampai keadaan emergensi. Ya, karena beberapa saya juga diajak bicara, Pak, saya beli full body harness yang titiknya satu aja di belakang gitu ya. Saya tanya saya bilang boleh. Tetapi ada nggak tindak lanjutnya lagi nanti? Apakah harus ada keadaan emergensi nanti punya tim gitu ya? Kalau punya keadaan emergensi nggak bisa Pak, cuma satu titik di belakang. Ya ini terkait dengan alat pelindung diri. Ya harus disesuaikan dengan pekerjaan yang ada di lapangan. Yang terakhir ini tenaga kerja yang kompeten. Ya, sampai detik ini ya saya punya data ya, data yang update ya. Saat ini di 2024 belum saya update, ada beberapa event kegiatan ya untuk tenaga kerja agar kompeten dan memiliki kompetensi dan lisensi gitu Pak ya. Saat ini itu di kami itu untuk bekerja di ketinggian saja Pak sudah 6.130 orang Pak. Jadi bayangkan bahwa bekerja di ketinggian ya semenjak saya ada di Olsis ya khususnya ya Pak ya itu tidak pernah putus. Artinya apa? Terus dibutuhkan ya tenaga-tenaga yang kompeten khususnya bekerja di ketinggian. Ya, jadi saya berharap buat Bapak semua yang ada di perusahaan kaitannya dengan tenaga kerja khususnya bekerja di ketinggian ini tolong diberikan arahan ya karena memang kita ingin gitu ya walaupun tadi Bu Delpi cerita ya sampai saat ini belum bisa zero accident ya memang betul Bu Delpi ya karena faktanya tadi ya data di tahun 2022 tadi ya laporan dari Binwasnaker ya memang masih ada 3 komponen, yang satu kejatuhan benda ya drop object, yang satu jatuh dari ketinggian tapi di tempat yang sama rata gitu ya sama sama rata, yang kedua jatuh dari tempat yang beda tinggi atau jatuh dari ketinggian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Bu Delvi, saya kembalikan, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi atas pemaparannya malam ini ya. Luar biasa.
kita berikan applause yang luar biasa untuk Pak Hadi ya. Walaupun di awal gangguan-gangguan dari orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, tapi ini Pak Hadi ini tetap semangat ya dan tidak terpengaruh untuk membagi ilmunya kepada kita semua. Dan apresiasi juga kepada peserta-peserta yang tetap fokus dan tetap semangat mengikuti materi kita malam ini. Baik, yang ingin bertanya silakan ya, silakan di raise hand atau di kolom chat diketik pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan nih Pak Hadi dari Pak Maulana F ya dari PT BKI. Ini beliau ini bertanya nih, jika pekerjaan ketinggian itu dibantu dengan gondola atau alat angkat yang lain, apakah personel yang melakukan harus tetap punya K3 ketinggian sertifikasinya? Maksudnya gitu. Mungkin langsung bisa dijawab Pak. Baik, terima kasih Bu Yola. Pak siapa tadi, Bu Delpi? Pak Maulani Dan ya. Bapak Maulana. Maulana mungkin ya? Maulana apa Maulani? Bapak Maulana mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Maulana. Memang sekarang banyak beberapa teman-teman di gondola khususnya juga bertanya gitu ya, karena mereka masih mengacu yang lama mungkin ya, penjelasan-penjelasan lama gitu ya. Dirasa memang sudah aman. Betul, gondola gitu ya atau platform-platform lain gitu dirasa memang sudah aman. Apakah perlu bekerja di ketinggian sertifikasinya? Kita lihat dulu. Ya, kalau memang dia ya operator sekaligus pekerja, ya berarti harus ada pendamping K3 bekerja pada ketinggian. Karena kalau dia gondola berarti hanya operator aja, belum tentu kerja. Ya. Jadi biasanya begitu tuh. Tukang gondolanya yang operator gondolanya ini sendiri sebagai operator berarti dia punya sertifikasi operator gitu ya. Kalau dia sekaligus kerja ya itu harus punya K3 bekerja pada ketinggian. Nah, Pak pekerjanya operatornya itu ada di dalam keranjangnya, dia ikut ya. Nah, dia juga harus tahu tentang teknik bekerja aman pada ketinggian. Berarti harus memiliki sertifikasi bekerja pada ketinggian. Karena ada apa? Ada akses tambahan berupa akses tali atau berupa pengaman ya, penahan jatuh tambahan, Pak. Nah, ini terkait dengan gondola dan lain sebagainya. Pak, di skisor lift. Nah, di skisor lift kita lihat lagi apa yang dibersihkan. Saya mau masang lampu misalnya, gitu ya. Skisor lift, operator skisor lift gitu ya. Operator angkat angkut. Tenaga kerjanya juga kerja di situ operatornya. Iya, Pak. Berarti harus punya bagaimana cara aman bekerja di ketinggian. Karena apa? Skisor liftnya itu ada potensi rubuh, Pak. Sehingga dia harus tahu bagaimana bekerja aman. Ya, sehingga apa? Harus mencari tumpuan di atas pada saat skisor liftnya tumbang atau rubuh, ya dia bisa menggantung di atas, kemudian bisa menyelamatkan atau berupaya untuk menyelamatkan diri sendiri dan itu diajarkan di K3 pada ketinggian ya, sehingga perlu ya diperlukan lisensi atau kompetensi bekerja pada ketinggian. Mungkin seperti itu Bu Yola ya, mungkin Pak Maulana mungkin ada bisa masuk, mungkin ada yang mau Iya, cukup Pak, cukup jelas Pak. Itu Maulani Pak, bukan Maulana. Terima kasih. Oh iya. Oh, Ibu Maulani. berarti Oh, ya. Ibu, mohon maaf, Ibu. Ya, berarti Ibu Maulani ya. Maulani ya. Ya, Baik, terima terima kasih, Ibu. kasih Mohon Ibu. Ya maaf. cukup ya, cukup jelas ya. Ya, Bu. Berikutnya ini eh, Pak Latif ini udah dari tadi itu raise hand Pak. Oh, Pak Silakan Latif. nih Pak Latif nih, kayaknya ada yang mau Nggih, langsung ditanyakan, beliau. Silakan Pak Latif. nggih. Sugeng dalu nggih, Mas, Mbak, atau selamat malam. Ide. Nah, Ini selamat saya cuma malam. bertanya sih, ya mungkin sehari-hari Mas ya ketika kita di bengkel, di workshop punya overhead crane Mas ya, kapasitas ya 15 sampai 20 ton. Ternyata pas dilakukan alat untuk support, ternyata ada masalah, ada noise atau bahasanya mungkin ada breakdown lah. Terus kita tim mekanik itu ingin mengecek headnya masih atau di overhead itu bekerja di ketinggian dan di bangunan tinggi. Sedangkan kita punya owner, misal nih di tambang atau di pabrik lah, punya owner, kita sudah punya orang yang sertifikat di ketinggian, punya alat atau man itu yang sudah bersertifikat,
tetapi si owner itu belum bisa mengeluarkan izin Mas, entah itu dalam bentuk JS yang sudah di-approval atau dalam lisan. Nah, ini apakah kita tetap memperbaiki overhead crane karena urgent atau masih menunggu atau negosiasi dengan pihak mas pihak klien karena sifatnya ini urgent. Jadi overhead crane-nya itu rusak, kita mau memperbaiki, pas kita bikin JSA si pihak owner belum mau mas untuk approval karena alasan safety lah. Itu untuk dari jenengan mas, apakah bisa ngasih masukan untuk tes ini seperti apa sih sebaiknya kita mas? Iya. Kalau bicara, terima kasih Pak Latif ya. Izin saya coba diskusi lah kita ya. Oke. Kalau misalnya ya itu dalam rangka produksi mungkin ya, sedang operasi ya, sedang berjalan, itu ada dua kemungkinan. Bisa dilakukan perbaikan secara langsung dengan catatan kompetensi lengkap ya, persyaratan kompetensinya lengkap. Bisa juga memang diberhentikan. Nah, hal demikian biasanya saya lebih cenderung mengikuti arahan dari perusahaan, Pak. Dari perusahaan ya. Iya, karena aturan berlaku di setiap tempat kerja, Pak. Ini kata-katanya nih, peraturan berlaku di setiap tempat kerja. Ketika memang menurut orang yang lebih tinggi posisinya, ya itu dinyatakan memang belum aman, ya mau tidak mau kita memastikan dulu apanya yang kurang aman. Seperti itu sih sebetulnya. Walaupun mungkin ya, mungkin menurut Pak Latif gitu ya sudah punya, saya sudah lengkap JSA-nya Pak gitu, tapi masih ini kok ada yang kurang lengkap. Seperti itu. Saran saya sih lebih cenderung ya lebih baik gitu ya Pak ya, ikutin aturan yang berlaku di perusahaan Bapak saat ini gitu ya. Itu sih saran saya Pak terkait dengan bekerja pada ketinggian gitu ya. Karena ini pengalaman saya juga Pak. Saya pernah menyelesaikan pemasangan kabel feeder. Itu ada 6 kabel feeder ya. Ketinggiannya 120 meter, Pak. Oke. Ya, kata kuncinya cuma kompetensi dan JSA. Ini di Hotel Borobudur tahun 2015 kalau tidak salah. Kata kuncinya kompetensi. Semua komponen yang tadi seperti Pak Latif ceritakan sudah saya lengkapin, Pak. Tetapi karena HSE-nya tertinggi, waktu itu tidak mengizinkan saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya, ya nggak akan jalan, Pak. Harus ada approval dulu, walaupun tadi sudah lengkap. Ini urgensi. Waktu itu mau launching gitu ya. Waktu itu proyek-proyek telekomunikasinya mau launching perangkatnya, dan itu belum terpasang. Ya ketinggian 120 meter, itu di Jakarta. Ya seperti itu. Jadi kalau saya lebih cenderung ya sudahlah, di tempat situ yang tahu keselamatannya lebih lengkap ya orang ini gitu. Kenapa saya nggak ngikutin gitu loh. Ini untuk menjaga biar sama-sama ya kerja kita memang aman. Walaupun akhirnya Pak ya ada bahaya lanjutan di situ. Apa? Saya diberikan waktu ya dari jam 3 sampai jam 5. Bayangkan 120 meter 6 kabel harus ngeklaim. Ini bahaya lanjutan. Sehingga apa? JSA yang saya buat atau IKA yang saya buat untuk tim saya itu berubah total. Ganti lagi. Ganti lagi Pak dalam waktu yang singkat ketika sudah dapat izin ya. Gitu. Ini yang pernah terjadi gitu Pak ya. Ini pengalaman saya lah sebagai sharing saja Pak. Mungkin seperti itu Pak Latif. Oke Mas, berarti secara nggak langsung setelah JSA approval mungkin ada sedikit negosiasi sedikit Mas ya. Mungkin itu lebih penting Mas ya. Penting itu, penting. Ngopi bareng Pak, jangan nego, ngopi bareng. Siap, Nah, mantap. Langsung iya, Mas. kalau Untuk nego ini. nanti kesannya negatif, tapi kalau ngopi bareng sambil diskusi itu lebih enak, gitu loh. Siap. Oke, matur nuwun Mas. Dari saya. Seperti itu, Pak Latif. Oke, Siapa? nuwun. Saya mut Mas nggih. Siapa? Terima kasih Pak Latif ya. Ini pertanyaannya semakin malam ini semakin memberondong ini Pak Hadi ini banyak nih. Oke, selanjutnya ini yang dari Pak Jaya ya. Apakah bekerja di ruang terbatas atau confined space perlu SIO atau lisensi TKPK atau rope access Pak Hadi? Pertanyaannya. Waduh. Terima kasih nih Pak Jaya dari Antam ya Pak Jaya ya. Ya. Ini gambarnya perempuan atau laki nih? Takutnya salah lagi kita Pak buang Jaya jawab itu, ya. kayaknya pakai akun Tapi istrinya. oh ya, mohon maaf kalau misalnya salah ya ternyata perempuan gitu, mohon maaf. Ya, apakah perlu Pak ya lisensi SIO atau lisensi TKPK rope access Pak?
kita coba lihat dulu Pak. Ya, sekarang kalau nggak salah ada peraturan nomor 11 ya tahun 2021 kalau nggak salah tentang convent space. Saya juga belum buka Pak ya. Kalau dirasa memang membutuhkan sistem lanjutan Pak terkait dengan penyelamatan ya, penyelamatan ya Pak ya, karena ada hubungannya sama bicara jatuh dari tempat tinggi sebetulnya. Kalau dari atas melihatnya ke dalam, kalau dari bawah ke atas tinggi gitu ya, itu convent space gitu ya Pak ya. Terlepas dari banyak bahayanya, ada racun dan lain sebagainya gitu ya, ada gas itu, terlepas dari itu ya, saya rasa perlu Pak. Ya, saya rasa perlu. Karena akan ada sistem sistem penyelamatan ya, khususnya bekerja di ketinggiannya di situ kalau misalnya dia dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya. Ini pendapat saya pikir perlu Pak untuk TKPK. TKPK berapa Pak? Kita lihat tingkatannya. Ya, kalau Bapak sebagai tim rescue, saran saya ya ada di TKPK tingkat 3 sebagai pelengkap. Ya, saya juga belum lihat nih Pak, rescue-nya kan ada 3 ya di Permen 11 ya kalau nggak salah ya. Ya terakhir itu tingkatannya rescue. Nah, apakah rescue-nya itu memang sudah detail, ada semua alat, kemudian ada tekniknya gitu ya. Saya belum baca secara keseluruhan juga itu Permen 11-nya. Gitu. Nah, saya rasa itu perlu Pak gitu ya terkait dengan lisensi TKPK atau RUP aksesnya. Mungkin seperti itu Pak Jaya. Baik, Baik, Pak terima Jaya. kasih. Oke, cukup Terima Pak ya? kasih. Cukup, Ya. Ah, cukup jam. Terima kasih. Nah, lanjut ya Sama-sama ini Pak karena Jaya. banyak pertanyaan nih Pak. Langsung aja ke Pak Hairul nih yang sudah raise hand juga dari tadi nih Pak Hairul. Pak Hairul, silakan Pak. Terima kasih Bu Delvi atas Dari mana waktunya. Pak? PT POM nih Pak. Ya, saya dari PT POM Bu di Sulawesi Tenggara. Oke. Oke, jadi langsung saja Pak Adi ya. Jadi Siap. eh, kemarin saya punya pengalaman nih renovasi atap di area kerja di kantor. Nah, kasusnya ini kita harus pasang lifeline. Nah, di lifeline ini kan tidak ada tempat cantolnya, jadi terpaksa kita bikinkan 2 tiang di sisi berbeda. Nah, yang saya bingungkan di sini pada saat kita lagi penginstalan lifeline itu, ketika di tiang pertama kita sudah pasang lifeline-nya, tapi di tiang yang satu kita harus berjalan di atas atap nih, Pak Hadi. Nah, di situ kan tidak ada tempat cantolan body harness. Kira-kira sarannya seperti apa, Pak, untuk memasang tali lifeline di tiang yang satunya? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah di lifeline itu perlu dipasangkan angkor, Pak? Atau langsung dicantolkan di lifeline saja, Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Hairul ya. Nah, ini orang konstruksi juga berpengaruh nih Pak Hairul nih di sini ya terkait tiang yang dipasang ya. Karena tiang yang dipasang itu kalau misalnya nanti ya, ini izin langsung saya jawab ya Pak Hairul ya. Mohon maaf nih, saya Silakan langsung Pak Hadi, silakan. jawab ya. Nah, kalau misalnya tiangnya itu memang dipasang ya, dipasangnya di engineering berarti harus diukur dulu Pak. Ya, diukur dulu. Kalau ngikutin aturan permen berarti angkur itu kalau misalnya tiang itu dijadikan titik tambat atau sebagai angkur berarti harus mampu menahan berapa tadi 15 kilonewton. Berarti harus diuji terlebih dahulu, Pak. Gitu ya. Itu yang pertama, ya. Kalau mau dipasangnya ya levelnya di titik yang atau di tiang yang tadi Bapak pasang. Yang kedua, bagaimana Pak mobilisasinya? Mobilisasi pemasangan dari titik yang satu ke titik yang lain, ya. Kalau dulu saya pernah dapat pengalaman, ya ini di tambang, ya teman-teman di workshop waktu itu tahun 2010, tapi Pak pertanyaannya ini tahun 2010. Pak Hadi saya ini punya pekerjaan, ya maintenance workshop. Itu workshopnya baru Pak? Enggak, ini workshop lama. Ini cerita aja dulu, ya. Selama ini saya pasang yang namanya lifeline itu caranya dilempar. Dilempar gimana Pak? Saya pakai ketapel, ya talinya saya di bawah saya ikat di tiangnya Pak gitu ya. Yang satu lagi saya ikat di ujungnya lagi. Dengan cara saya pakai ketapel Pak. Jadi tali itu lewat di atas atap. Itu betul apa enggak ya Pak ya? Betul saya bilang. Itu betul. Itu namanya meminimalisir ya kecelakaan jatuh dari
ketinggian. Itu yang pertama. Ya. Terus bagaimana Pak kalau misalnya posisi kita nggak punya ketapel, kita langsung naik, ya. Kemudian kita mau pasang nih Pak dari titik yang satu ke titik yang lain, ya. Itu setiap titik dari titik yang satu, misalnya Bapak sudah pasang di tiang yang A, ya, udah dicantolkan. Bagaimana caranya? Bapak harus menggunakan tali belay, ya, bisa secara personal, ya, atau dipandu atau dipandu oleh belayer, ya, itu berjalan. Setiap 1 meter harus pasang angkur Pak, sampai ke titik yang paling ujung. Sehingga apa? Meminimalisir Bapak jatuh dan tergelincir. Makanya per 1 meter angkurnya. Ya. Ini cara untuk memasang dari titik yang satu ke titik yang lain. Tetapi kalau misalnya Bapak pasang atapnya bisa dari bawah kemudian naik tangga di ujung lagi, ya naiknya pakai tangga aja Pak dari ujung ke ujung gitu ya. Dengan catatan pengamannya harus terpasang. Nih, ini di atap nih Pak ya. Jadi kalau mau pasang di atap di tiang tadi pastikan tiangnya terukur untuk kapasitas 1,5 ton tadi atau 1.500 kilo atau 15 kilonewton tadi Pak. Nah, siapa yang tahu bahwa yang kita pasang itu kuat? Ya tadi, karena dianggapnya itu angkur tidak permanen. Angkur permanen nanti ya. Angkur tidak permanen yang kita buat permanen gitu ya untuk pada saat kerja, berarti harus diuji dulu Pak sama orang yang kompeten tadi ya. Bisa melalui perusahaan jasa uji riksa, bisa dengan Kemnaker ya. Khususnya lingkungan kerja. Jadi seperti itu. Jadi bisa tuh Pak, setiap 1 meter Bapak berjalan ya, itu dipasang angkurnya sampai di ujung untuk meminimalisir Bapak jatuh. Kemudian yang ketiga, ada 3 pertanyaan sebetulnya nih. Kalau sudah terpasang lifeline-nya Pak, saya pasang lanyatnya di mana misalnya? Kalau tadi lanyatnya belum terpasang, kalau ini lanyatnya sudah terpasang. Lanyatnya dipasang di lifeline tadi. Dengan catatan sesuai dengan permen, bentangannya tidak boleh lebih dari 30 meter. Apakah selesai sampai di situ? Enggak. Ketika bentangannya Bapak pasang lifeline-nya secara horizontal 30 meter, Bapak harus kasih setiap beberapa meter itu angkur. Dan orang yang bekerja di lifeline tersebut tidak boleh di titik yang sama. Misalnya ada A, B, C. Ya, pekerja satu pasang angkurnya atau pasang penambatnya atau pasang absorber lanyatnya, pasang snap hooknya di antara A dan B. Kemudian pekerja yang kedua, ya, pemasangan tadi ya snap hooknya atau absorbernya ya atau penghubungnya atau koneksinya dan lain sebagainya di antara titik B dan C. Harus seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak Hairul. Atau mungkin penjelasan saya makin tidak jelas. Mohon diinfokan nih Pak Hairul nih. Karena memang harusnya apa namanya ya, ada gambarnya gitu ya, ada gambarnya bisa ditampilkan. Mudah-mudahan nanti di batch berikutnya nih Bu Delpi ini bisa saya lanjutkan dengan teknik bekerja amannya ya. Karena banyak sekali teknik bekerja aman ya. Mungkin seperti itu Pak Hairul. Siap, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Cuman yang tadi saya mau sanggah sedikit yang masalah pakai ketapel. Boleh. Ini kan kasusnya kita panjang gedungnya itu sekitar 12 meter. Kemudian kita pakai wire sling Pak, jadi agak berat kalau pakai tinggi apa panjangnya? Ini pakai ketapel yang ininya. Oh, ada teknik lagi Pak Hairul. Yang namanya kita kalau pakai sling, ya itu ya suara saya masih terdengar ya. Terdengar ada Pak. Tekniknya lagi nih. Terdengar ya. Ada tekniknya lagi Pak Hairul. Pada saat kita mau pakai sling ya, mau kita lewatin itu kan tadi contoh aja ya di satu tempat gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Hairul pakai sling, biasanya slingnya kan diameternya antara 8 sampai 10 mungkin ya. Betul, Pak. Ya. Nah, itu Bapak harus pakai tali pancing namanya, Pak. Jadi ditarik selingnya, Pak, bukan selingnya dilempar. Gitu. Jadi pakai tali lagi, talinya yang dilempar, tali kecil itu ya, ada parakot itu ya, tali 6 mili, ya itu kekuatannya bisa sampai 1 ton gitu ya. Ada tuh Pak, talinya, ya itu banyak lah, Bapak bisa carilah di tempat alat-alat safety gitu ya. Itu pakai parakot tadi Pak. Ya. Nah, selingnya yang tadi, yang sudah Bapak bikin A-board, ya sudah Bapak bikin loop tadi ya, gitu, kasih lubang kan ya.
Nah, dikaitkan sama tali tersebut kemudian ditarik, Pak. Gitu loh. Itu metodenya. Jadi jangan selingnya dilempar. Wah, kalau selingnya dilempar bisa kalau misalnya itu rumah orang ada atapnya rubuh, Pak. Jadi perkara lagi kita. Gitu ya, Pak Heru ya. Mudah-mudahan nggak puas jawabannya, Pak Heru. Siap. Terima kasih Jadi Pak bisa Adi. diskusi Terima terus. kasih. Siap, Pak Heru. Ya, oke. Terima kasih ya Pak Hairul pertanyaannya. Pak Hadi mau minum dulu mungkin? Si semangat sekali. Ya, Eh, izin minum dulu ya, Bu Delpi ya. ya, karena ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kita masih ada waktu juga. Oke, di sini ada dari eh, Irfa Rais Yogoswara ya. Di sini ada pertanyaan Pak Hadi, dalam body harness kan ada karabiner ya. Body harness tersebut ditaruh kadang terjatuh. Apakah karabiner, ini benar nggak penyebutannya Pak? Tersebut Ya, masih betul itu. bisa digunakan atau diganti? Kemudian bagaimana cara pengecekan karabiner tersebut? Terima kasih. Pertanyaannya Pak. Oke. Terima kasih Bu Delpi. Malam Pak Irfan nih. Ini karabiner ya. Setahu saya karabiner memang ada yang beberapa alat itu sudah satu pakai dengan karabiner, tapi karabiner itu bisa dilepas dari full body harness gitu ya. Kemudian di sini ya, kadang jatuh Pak. Wah, kalau kadang berarti sering jatuh bisa jadi nih. Kalau sering jatuh bisa jadi berubah Pak. Mungkin dari sisi luar, dari sisi fisik, oh kelihatannya masih oke ya. Bisa jadi nanti di dalam komponen karabiner itu bisa jadi rusak gitu ya. Nah, karabiner ada dua Pak ya. Karabinernya ada dua. Bapak yang mana nih? Kalau yang besi ya, kalau jatuh biasanya tidak apa-apa Pak. Cuman harus dipastikan pinnya. Jadi pin itu kalau Bapak apa ya namanya Bapak Putar ya. tekan gitu ya, Bapak tekan itu pinnya itu berbalik atau enggak gitu loh. Kalau misalnya Bapak tekan terus dilepas berbalik, pinnya berarti masih berfungsi dan pairnya masih berfungsi dengan baik. Tapi kalau dari sisi luar, dari sisi fisik, kalau besi jatuh ya nggak kenapa-napa Pak. Yang pasti kalau ketiban kaki kita sakit, itu aja bisa centengan. Itu kalau yang besi. Kemudian ada yang alloy. Sekarang lagi musim gitu ya, bekerja di ketinggian kalau pakai besi terus kan berat ya Pak ya. Sekarang sudah ada yang alloy gitu ya. Banyak yang jual alloy ini Pak. Betul, Pak. Ya. Nah, yang jadi masalah alloy ini Pak, itu harus dicek ya. Mungkin ada namanya NDT ya Pak ya. Pengujian atau pengetesan atau pengecekan tanpa merusak alat. Bisa dengan laser, bisa dengan macam-macam. Tetapi biaya untuk ngeceknya itu Pak, satu karabiner mungkin sama aja Bapak beli 10 karabiner atau 20 karabiner. Kalau itu yang alloy. Gitu loh. Jadi yang tahu ya apakah itu rusak atau tidak ya tergantung tergantung dari pengakuan Pak sama lihat visualnya. Itu kalau yang alloy ini Pak. Karena biasanya yang alloy ya dari luar masih bagus, di dalamnya itu bisa retak Pak. Kalau dia jatuh. Itu yang alloy itu ya. Saya ambil contoh paling gampang antara karabiner alloy dan besi ya sama-sama menempel di tubuh kita kena keringat. Ya, yang satu hanya karat dan bisa dielap karatnya, yang satu ya, yang alloy ini Pak, itu habis Pak. Ya, habis dia. Seperti seperti kikis gitu ya. Itu habis. Itu bedanya itu kena keringat. Artinya apa? Yang alloy ini ketika jatuh Pak, ya, kalau bisa langsung dicek, diceknya secara visual. Ditanyain jatuhnya dari ketinggian berapa. Seperti itu Pak, ya. Karena kalau dicek di laboratorium NDT tadi ya bisa biayanya lebih tinggi gitu ya. Untuk mendapatkan kepastiannya memang harus NDT, tetapi biayanya sama saja bisa Bapak beli karabiner 20. Ya mending beli karabiner 20 itu dieliminasi lebih baik begitu gitu ya Pak ya. Itu kaitannya dengan karabiner Pak. Ya, mungkin seperti itu Pak. Pak Irfa. Oke, terima kasih Pak Adi atas informasinya. Sama tambahan Pak Irfa, kalau Ya, misalnya kita punya banyak pekerja, saran saya memang yang besi Pak. Jangan yang alloy. Boleh kita ngikutin perkembangan, tetapi kalau perilaku dari tenaga kerja kita, ya bawa full body harness sudah selesai dilempar gitu ya Pak. Ya kalau mau pakai full body harness sambil berjalan diseret-seret, usahakan kalau bisa yang besi lah Pak. Yang besi sambil diberikan arahan. Kalau pakai full body harness tuh diam di tempat gitu loh. Makanya jangan kopi. diseret-seret ya. Paling nggak seperti itu. Siap Pak Irfa. Ya.
Makasih Pak Adi atas pemaparannya. Sama-sama Pak Irpa. Baik, terima kasih. Masih lanjut, Pak Hadi ya. Masih ada satu lagi sepertinya nih ya, atau masih ada beberapa lagi nih? Oh masih Ah, banyak ya? masih ada 3 sih, tapi nanti Oh ya, kita, kalau memang siap-siap. masih memungkinkan, kita jawab. Kalau misalnya enggak, nanti bisa kita jawab lewat ini ya, Oh Japri baik, ya. baik, Heeh. baik. Nah, Silakan ini Bu ada Viola. 3 nih. Heeh. Mungkin di sini Pak Saidin ya. Tanya dari Pak Saidin. Pak Hadi, apakah pengawas yang sudah ber-POP ketika mengawas kerja pada ketinggian harus juga berlisensi K3? Mohon jawabannya. Baik, Pak Saidin ya. Kalau tidak salah POP itu kan pengawas operasional ya. Nah, apakah perlu ya? Karena sebetulnya kalau nggak salah ini POP, POM, POI itu masuk tingkatannya manajemen ya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang ini Pak Agung lah ya. Nanti Pak Agung bisa bisa bantu menjelaskan nih terkait dengan POP, POM, POU. Kemudian pertanyaannya apakah perlu ya? Sekarang ada kebutuhan nggak kaitannya dengan paham ya bekerja di ketinggian? Kalau seandainya memang perlu atau paham tentang bekerja di ketinggian, saya pikir wajib Pak. Saya pikir sebagai tambahan sebagai pengawas operasional. Tambahan aja ya, karena POP ini punya punya tugas dan wewenang sendiri nih, ya. Tetapi kaitannya dengan lisensi bisa jadi karena kebutuhan lanjutan kan di lapangan. Ya, saya ambil contoh lagi Pak. Ini kejadian di Seruyung, ya. Kejadian di Seruyung tahun 2014, ya. Karena pengawasnya mungkin belum pernah tahu, ya. Ini di pertambangan juga nih Pak. 2014 di Seruyung, ya. Nggak tahu tentang bekerja di ketinggian, tahunya dia sudah pakai sabuk tubuh. Kata-kata kuncinya nih sabuk tubuh, Pak. Ya, itu di site tersebut sedang masang tower gitu ya, tower ya, tower-tower telekomunikasi karena itu tambang baru, jadi harus dipasang tower telekomunikasi. Ya, dia mengaminkan, Pak, pekerjanya, ya, pekerjanya nih menggunakan sabuk pitung. Saya bilangnya sabuk pitung. Ya, sabuk pitung itu yang hanya di pinggang, Pak. Biasanya warna hijau gitu ya, Pak ya. Nah, itu. Nah, itu diaminkan Pak sama pekerjanya sama-sama Pak, sama pengawasnya. Nah, kalau misalnya terjadi hal yang demikian, saya pikir jadi wajib tahu karena dia mengawasi secara operasional yang ada di dalam. Mungkin seperti itu. Ya, kalau saya kurang kurang mantap jawabannya, nanti mungkin Pak Agung bisa bisa dibantu atau Bu Yola bisa dibantu terkait dengan apakah perlunya. Ya, karena sudah punya POP, rasanya memang tinggi karena khusus di pertambangan gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari cerita saya tadi, Pak, itu jadi wajib. Jangan sampai diapain? Disalahkan. Bayangkan kalau misalnya, oke, sudah pakai sabuk pitung tadi, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting udah pakai sabuk. Sementara di aturannya harus pakai full body harness. Berarti nanti yang kena nih, ya pertama pasti yang disalahkan pengawasnya. Kenapa kok diizinkan gitu ya? Bisa jadi seperti itu, Pak. Ya. Oke, Pak. Kemudian apalagi waktu itu pakai sepatu capung, Pak. Sepatu capung apa ya namanya ya? Sepatu capung tuh yang warnanya merah sama biru itu, Pak. Ya. Dia tanya lagi, ini pengalaman saya di Suyung nih Pak. Loh, apa pada saat kerja pakai apa Pak? Dia pakai sepatunya yang begini Pak. Katanya ini standar bekerja di ketinggian. Mungkin Bapak semua atau Ibu tahu kali ya sepatu capung itu ya, yang merah, yang pendek itu ya, mirip sepatu cat tapi yang buat main bulu tangkis kalau nggak salah zaman dulu tuh. Diperbolehkan Pak. Akhirnya apa? Setelah saya datang ke sana, direview ulang ternyata memang akhirnya menyalahi aturan yang ada di Indonesia. Waktu itu masih pakai Cap Dirjen ya tahun 2028. Ya, 2008 Pak ya, tahun 2008 waktu itu. Waktu itu masih Cap Dirjen. 2014 saya waktu ke sana. Ini terjadi. Bayangkan aja Pak ya kalau sudah POP dia nggak paham tentang keadaan keadaan di lingkungannya kan ini juga nambah bahaya malah Pak. Malah jadi momok dia punya punya kompetensi POP gitu ya. Ini yang harus diperhatikan Pak Saidin. Mungkin Oke, Pak. bisa menjawab Pak Saidin. Oke, Pak. Ini Pak, ya sudah terjawab sih pertanyaan tadi. Cuman Ya, ada sedikit tambahan ya Pak Adi. ya, Eh, terkait boleh ada Pak. Pak Adi tadi bahas terkait sepatu ya. Di kita Mm-mm. kita kan ada sering juga bekerja di ketinggian juga kan. Dan tim kita juga ada sudah terpenuhi juga sih di Seda License. Apakah ketinggiannya itu udah ada yang ke apa TKPK 1 sampai 3 kalau nggak salah tim Iya, kita. Nah, cuman di masalah tadi sudah dibahas disinggung sama Pak Hadi terkait sepatu ya Pak. iya. Apakah
uh, yang bekerja pada ketinggian itu ada sepatu standar atau gimana Pak ya? Karena sekarang saya lihat dulu Eh, bukan di tim kita ya Pak. Nah, ada yang ya, pakai sepatu boot juga, boot AP itu. Jadi ya apakah ya, ya, itu memenuhi standarnya ya, ketinggian atau gimana ya Pak gitu? ya. Itu yang pertama. Kalau Terus ya terus memenuhi, oh ya ya, oh ada lagi, silakan, ya silakan Pak, yang silakan. satu Lanjut. lagi Enggak kok. misalnya ya yang satu lagi apakah ah, saya dapat info juga kalau sudah K3 apa TKP K3 itu artinya dia sudah bisa mengawas ya Pak. Artinya dengan pertanyaan saya Mm-mm. tadi yang POP itu apakah tidak perlu dia apa punya apa namanya SNK3 ya mungkin bisa di backup sama yang Mm-mm. yang sudah tiga apa yang sudah apa namanya yang apa yang lain saya K3 Ya. K3 tuh Pak gitu apa namanya yang sudah ketinggiannya Pak yang kerja Oke, eh, iya, iya. jadi kerja KPK 2, 2D KPK 2, belibet siapa ya KPK yang 3. K2 Tingkat 3 ya, ya level 3 sip ya. oke Ya, ya TKPK. Ya. Oke. itu aja sih Pak Eh, Adi yang pertama ini Pak ya. Oke, Pak Presiden terkait sepatu ya. Akhirnya terakhir itu kata-kata saya kembalikan ke perusahaan masing-masing, Pak. ya Ya, seperti saya ya masuk di satu satu wilayah pertambangan walaupun ketinggian karena di situ mungkin ada bahaya dan risiko yang belum saya identifikasi, saya diwajibkan pakai sepatu boot Pak naiknya Pak. Bayangin Pak ya susahnya kayak apa. Tetapi karena sudah diidentifikasi sama teman-teman yang ada di wilayah tersebut, mau tidak mau aturan itu saya ikutin untuk apa? Keselamatan saya pribadi dan mungkin lingkungan sekitar. Ini terkait dengan sepatu. Apakah ada sepatu khusus? Ya, saat ini sih untuk bekerja di ketinggian Pak masih disesuaikan saja ya sama perusahaan ya kecuali sepatu panjat tebing mungkin itu sepatunya khusus oh ya gitu ya. Tapi kalau kalau di bekerja di ketinggian ya sepatunya nanti disesuaikan. Apakah ada bahaya listriknya nanti beli sepatunya yang anti resistan tadi gitu ya Pak ya. ya Apakah sepatunya mohon maaf karena kita kerja mungkin sering basah-basahan ada potensi bau kaki gitu ya Pak ya. Bisa jadi nanti ada tambahannya Pak sepatunya Pak disesuaikan lagi sepatunya mungkin yang ada angin sepoi-sepoinya, mungkin ada pewanginya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu nantinya, Pak. iya Tetapi kalau untuk kebijakannya, saya serahkan lagi kembali ke perusahaan masing-masing. Karena mereka lebih tahu daripada kita yang datang. Misalnya saya yang datang, saya nggak tahu gitu. Harus diinduksi dulu. Ya, itu seperti itu. Kemudian terkait dengan lisensi. Nah, kalau lisensinya ahli K3 umum ya, Pak ya. iya Ahli K3 umum, nah, itu harus ditunjuk sama direktur perusahaan, Pak. Kalau ahli K3 umum harus ditunjuk sama direktur perusahaan. Walaupun dia punya ahli K3 umum, ya, tetapi kalau tidak ditunjuk berarti tidak akan keluar lisensinya dan SKP-nya, Pak. Ini ahli K3 umum ya. iya Ini. Kemudian, kalau misalnya lisensinya TKPK tingkat 3, apakah dia boleh ngawas? Boleh, Pak. Apalagi ngawas di ketinggian. Mantap. Kalau perlu disiksa, Pak. Suruh bikin JSA, suruh bikin aturannya, bekerja di ketinggiannya, suruh bikin macam-macamnya, Pak. Itu TKPK 3, Pak. oke terima kasih informasinya tuh Jadi seperti itu ya, mantap Pak ya. itu ya Nah, siap-siap yang terakhir, apakah TKPK 3 boleh kerja, Pak? Ya, wah, dari sisi bisnis good, Pak. Dari sisi bisnis good. Kalau TKPK 3 mau turun, masang angkur, itu dari sisi bisnis good. Kenapa? Mereduce yang 1 dan 2. oh itu Bisa boleh kerja gitu ya kayak saya tingkat 3 dibutuhkan udahlah Pak Hadi aja lah Pak Hadi nggak perlu pengawasan lagi di atasnya jadi langsung pengawasannya perusahaan aja direktur saya aja yang ngawas boleh Pak nggak ada masalah ya nah yang di Jakarta itu Pak kompetensinya yang dilihat tingkat 3-nya yang ngawasin itu yang punya gedung ini cerita saya yang tadi di Jakarta yang ngawasin saya langsung ya itu yang punya gedung Pak oh itu jadi saya tiga boleh kerja. Boleh ngawasin? Boleh tingkat 3. Tetapi harus diperhatikan sekarang untuk mengecek TKPK 3 itu bisa Jadi jam masuk ke berapa? websitenya Kementerian Tenaga Kerja ya Pak ya. iya Jadi jangan jangan diambil mentah-mentah lisensi yang ada saat ini itu bisa jadi Pak. Mohon maaf ya gitu ya Pak. Itu tidak terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Karena saat ini TKPK tingkat 3 di Indonesia itu terbatas Pak. Terbatas sekali ya nggak banyak Pak dan nggak gampang karena bayangkan dari tingkat 1 sampai level 3 harus punya 1.500 jam kerja Pak jadi saya bukan meragukan tapi
Bapak juga monggo silahkan dicek kembali gitu Oke, ya, oke, baik. yang sudah punya lisensinya. Baik, mungkin itu Pak. Mohon maaf kalau ada kurang, nanti bisa diskusi lebih lanjut. Pak Hadi, Oke. Pak Bu Delvi, Bu Delvi, Ya, halo Bu silakan Delvi. Pak Agung. Mau Saya mau Silakan nambahin Gung. dikit supaya nggak salah kaprah tentang BOP tadi. Ya, betul. Silakan Ya, Pak Gung. jadi Silakan. gini ya, tataran POP itu adalah pengawas operasional pertama, nanti dilanjut POM dan POU. Kalau pengawas operasional itu kan bagian yang di K3, ya kan? Sedangkan untuk tambang itu ada K3 dan ada KO, pengawas operasional. Nah, pengawas operasional itu kaitannya adalah pengawas. Sedangkan nanti yang bagian untuk ketinggian dan sebagainya itu masuk ke dalam tenaga teknis, di mana tenaga teknis itu punya kompetensi khusus. Jadi kalau umpamanya dia udah sebagai pengawas POP dan POP apa pengawas teknis atau pengawas operasional, itu ya dia hanya mengawasi secara manajemen atau secara pengawasan pengawasan terhadap keselamatan kesehatan kerja, ya kan, lingkungan kerja dan sebagainya di situ. Nah, kalau yang tingkat yang ketinggian ini masuk ke keselamatan operasi yang tentunya turun kepada tenaga teknis karena dia sudah lama masuk ke dalam tataran tenaga teknis yang tentunya harus mempunyai lisensi TKPK tersendiri. Jadi nggak bisa dia masuk ke dalam POP semacam itu. Begitu aja, Pak. Baik. Terima kasih Pak Agung. Nah, ini udah makin jelas nih ya. Nah, kemudian tuh Oke. ada dilengkapi tuh. Terima kasih tuh Pak Panji tuh ya. Iya. Sama itu penjelasannya ya, dengan Pak Agung ya. Gitu memang setahu saya itu ada dua ya tadi yang seperti dijelaskan Pak Agung ya. Terima kasih Pak Agung, tambahan Terima kasih penjelasannya. Pak Agung tambahannya Iya. dan Pak Nugroho tadi ya yang juga sudah Pak Panji Pak Panji Nugroho ya, yang sudah Pak Panji Nugroho ya. melengkapi Oke. juga. Oke. Terakhir Terus. mungkin ya Pak Hadi ya untuk malam ini udah jam 9 juga. Mungkin sedikit aja ini yang jika sudah Oh iya ya ya. dari Pak Radianto ini jika sudah punya sertifikat scaffolder apakah lisensi bekerja di ketinggian WAAH masih diperlukan untuk merakit perancah Pak? Mungkin singkat saja Pak. Silakan Pak Hadi. Oke, baik ya, Pak Radianto ya. Nah, ini ada irisan kaitannya dengan sistem keselamatannya Pak ya. Karena scaffolding ya, teknisi scaffolding itu hanya merangkai Pak scaffolding. Tapi apakah tindak lanjut dari keselamatannya sudah terpenuhi, nanti harus diperhatikan lagi apakah memang sudah terpenuhi sesuai dengan Permen 09 gitu ya. Karena ini ada irisannya gitu ya. Beda dengan supervisi scaffolding, Pak. Ya, kalau teknisi scaffolding dia merangkai dari bawah sampai atas sampai berdiri ya. Nah, ini tolong nanti dicek apakah keselamatannya si pekerja ya, teknik bekerja amannya dalam memasang scaffolding sudah terpenuhi sesuai dengan permen atau enggak ya. Kalau belum terpenuhi Pak, berarti harus memiliki sertifikasi bisa dengan TKBT maupun TKPK. Tetapi lebih tepatnya ikut TKBT Pak, tenaga kerja bangunan tinggi gitu ya. Beda dengan yang supervisi. Supervisi ya biasanya ngecek aja Pak, ngecek kekuatannya biasanya di bawah tuh ya. Tapi kalau yang supervisinya rajin biasanya juga sampai atas, berarti ada kemungkinan si supervisi ini juga harus paham tentang teknik bekerja aman. Berarti ada kemungkinan juga Pak ya kalau dilihat irisannya harus punya sertifikasi bekerja pada ketinggian, bekerja aman pada ketinggian itu sendiri. Mungkin itu Pak Radianto. Oke, terima kasih ya Pak Hadi atas Siap, Bu. penjelasannya Terima malam kasih ini banyak. juga ya. Untuk peserta-peserta lain ini memang masih banyak sekali antusias yang masih mau bertanya. Cuma karena keterbatasan waktu juga untuk acara ini, nanti kalau misalnya ini bisa menghubungi langsung di chat atau ini ya ada di grup chat ya. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut, nanti tetap akan dijawab ya Pak Hadi ya. Kalau ada ini bisa Baik, Ibu. japri. Eh, baik, terima kasih banyak nih Pak Hadi. Peserta-peserta ini kita buka yuk mikrofonnya, kita berikan applause kepada Pak Hadi nih sebelum kita tutup nih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya. Luar biasa, banyak sekali ilmu ya, ilmu dan sharing-sharing yang kita dapatkan malam ini. Semoga apa yang kita dapatkan
bisa menjadi bermanfaat dan barokah juga buat Pak Amin. Hadi dan Amin. juga Amin. bermanfaat Amin. peserta Amin. semuanya. Baik, mungkin untuk sesi malam ini kita cukupkan. Saya kembalikan ke Pak MC ya, ke Mbak Amel ya, untuk selanjutnya. Terima kasih Baik, ya. Assalamualaikum terima kasih Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari tim Waalaikumsalam OSIS warahmatullahi mohon wabarakatuh. maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Hadi dan Bu Delvi, dan terutama kepada para peserta sekalian atas kendala dan ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih juga untuk Pak Hadi dan Bu Delvi atas pemaparan materi dan kesempatan untuk diskusi yang sangat luar biasa di ASK Batch ini. Banyak sekali ilmu serta pengetahuan yang bisa kita implementasikan di tempat kerja masing-masing. Lalu untuk para peserta yang masih ada pertanyaan, bisa dikirimkan di grup chat. Tadi linknya sudah dikirim di kolom chat. Nanti pertanyaan tersebut akan Pak Hadi jawab di grup chat ya Pak ya. Ya, baik. Lalu reminder juga untuk absensi, mungkin para peserta ada yang belum mengisi atau belum mendapatkan link, nanti kami share ulang di kolom chat dan di grup WhatsApp. Karena nanti untuk materi dan link sertifikasinya akan kami share melalui data yang sudah diisi oleh para peserta melalui link absensi. Baik, untuk acara webinar malam ini kami cukupkan. Terima kasih untuk para peserta atas kesediaannya untuk hadir di acara webinar kali ini. Kami dari tim OSIS pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Pak Hadi, Maria, Pak Hadi, Delvi, Bu Delvi. Pak Agung, Sampai ketemu sehat Pak di Agung, makasih. sesi-sesi berikutnya. Pak Yudi, terima kasih Bapak. Izin, izin live ya semuanya. Iya, silakan Bapak. Keren Pak Izin Hadi. semuanya ya. Baik. Silakan Terima Bapak. kasih Mbak Amel, Pak Hadi keren sekali Pak Hadi. Terima kasih Terima Mas kasih Asep. Bapak Asep. Iya, Pak Hadi Sudah bisa sehat-sehat bertemu ya, lagi Bu ya. Delvi sehat, Alhamdulillah. sehat-sehat Bapak-bapak Ibu Sehat. semuanya. Ya Bu Terima Delvi. kasih. Melakukan perbaikan kertas suara untuk Terima kasih Pak Heriadi.